Halo, selamat datang lagi di Betaners. Pada video kali ini kita akan mempelajari terkait dengan FR. Baik itu teman-teman yang sementara mengikuti SKB maupun mengikuti P3K berdasarkan FR-FR yang beredar sampai pada tanggal 11 Desember 2024. Nah, sebelum video ini lanjut, admin ingin sampaikan bagi teman-teman yang sementara mencari paket tryout untuk persiapan tes P3K maupun yang SKB, teman-teman bisa menghubungi admin di nomor 0851 6266 6811. Kalau pada video sebelumnya ada 4 tryout, nah pada video yang terbaru ini sudah tersedia satu tryout lagi, yaitu tryout kelima yang disesuaikan dengan FR-FR yang beredar, baik itu yang SKB maupun yang P3K yang terbaru ini. Tentu saja soal-soal ini dibuat lebih berbeda daripada TO-TO yang sebelumnya. Untuk jumlah soalnya pada TO ini ada 100 soal dan bonus 30 soal yang admin siapkan bagi teman-teman untuk melatih dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian yang sebenarnya nantinya. Oke, jadi bagi teman-teman jangan lupa untuk menghubungi admin untuk mendapatkan akses ke TO dari Bimbel Betarnes yang terbaru, yaitu TO ke-5. Nah, kita masuk langsung pada pembahasan kita berkaitan dengan FR yang beredar. Nah, kalau berdasarkan informasi yang beredar, teorinya kalau sudah dibahas sebelumnya atau FR-nya sama berarti admin sudah tidak bahas lagi. Tapi kalau misalnya FR-nya itu terbaru berarti yang berkaitan dengan ETT, kemudian diagnosa kejiwaan, ada yang berhubungan dengan ansietas, bagaimana membedakan situasional dan kronis. Kemudian kita akan lihat juga terkait dengan teori Maslow, kemudian perbedaan etik dan legal keperawatan, STR dikeluarkan oleh siapa, walaupun ini sudah sering dibahas ya, tapi kita bahas lagi. Dan juga ada bagaimana itu SOP kateter, NGT, infus, kemudian pengertian dari UKP dan UKM. Nah, mari kita langsung masuk saja pada pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan SOP dari ETT. Nah, untuk ETT sendiri teman-teman pasti sudah tahu ya itu ETT seperti apa. Nah, untuk persiapannya adalah ini, nanti teman-teman bisa baca saja. Kita langsung fokus pada SOP-nya. Pertama kali kita lakukan adalah jangan lupa untuk identifikasi pasien. Minimal 2 identitas. Bisa nama lengkap, tanggal lahir, atau nomor rekam medis. Nah, kemudian kita jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. Kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kita lihat ya persiapan alatnya apa-apa saja. Kemudian jangan lupa lakukan kebersihan tangan 6 langkah. Selanjutnya kita pakai sarung tangan dan masker. Nah, kenapa masker? Karena berhubungan dengan saluran pernafasan. Jadi kita wajib untuk menggunakan masker. Nah, kemudian kita periksa integritas balon ETT. Pasang mandrin pada bagian ETT, lumasi ETT dengan jeli. Nah, ingat posisi pasien terlentang dan leher ekstansi. Nah, ini harus diingat ya. Kemudian kita buka mulut pasien dengan teknik cross finger, kemudian masukkan blade laryngoskop dengan tangan kiri sampai epiglottis terlihat jelas. Ya, kita masukkan ETT melalui epiglottis dengan tangan kanan. Kemudian kita kembangkan balon ETT. Angkat blade laryngoskop dari mulut pasien, kemudian pasang ETT dengan satu tangan dan lepas mandrin dengan tangan lainnya. Lakukan suction bila perlu. Sambungkan ETT dengan BVM, kemudian periksa ketetapan posisi ETT dengan auskultasi bunyi paru. Nah, poin ini juga harus diingat ya, karena sering ini keluar. Kemudian kita fiksasi ETT dengan plester, sambungkan ETT dengan konektor sumber oksigen, rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan, lepaskan sarung tangan dan masker, lakukan lagi cuci tangan dengan 6 langkah, dan dokumentasi prosedur yang telah dilakukan dan bagaimana respon pasien. Oke, jadi ini seputar SOP dari ETT. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita masuk pada latihan soal yang berhubungan dengan SOP dari ETT. Nah, untuk soalnya, seorang pasien dalam keadaan darurat membutuhkan intubasi endotrakeal atau ETT. Nah, setelah melakukan identifikasi pasien dengan 2 identitas, perawat menjelaskan langkah-langkah prosedur kepada pasien dan keluarga. Setelah itu, perawat mempersiapkan alat dan bahan serta membersihkan kebersihan tangan sesuai langkah yang benar. Saat melakukan prosedur, perawat membuka mulut pasien dengan teknik cross finger dan mulai memasukkan laryngoskop untuk visualisasi epiglottis. Saat memasukkan ETT, balon ETT dikembangkan dan posisi ETT sudah diperiksa dengan auskultasi bunyi paru. Setelah ETT terpasang dengan benar, apa yang harus dilakukan perawat selanjutnya sesuai SOP? A. Sambungkan ETT ke sumber oksigen dan fiksasi plester. B. Sambungkan ETT dengan FM dan lakukan suction. C. Lepaskan sarung tangan dan masker langsung melanjutkan dengan dokumentasi.
D. Periksa integritas balon ETT. E. Lakukan kebersihan tangan dan rapikan alat-alat yang digunakan. Nah, berdasarkan SOP yang tadi sudah kita bahas, tentunya setelah kita mengetahui posisi ETT sudah diperiksa dan auskultasi bunyi paru, kita lanjutkan dengan yang A. Kita sambungkan ETT ke sumber oksigen dan fiksasi dengan plester. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi soal yang berikut. Pada saat melakukan intubasi ETT, pada pasien perawat mengikuti SOP PPNI. Nah, setelah melakukan semua langkah, perawat memeriksa posisi ETT dengan auskultasi bunyi paru dan memastikan bahwa ETT terpasang dengan benar. Setelah itu, perawat melakukan fiksasi ETT dengan plester. Nah, menyambungkan ETT ke sumber oksigen dan kemudian melakukan dokumentasi. Nah, langkah manakah yang terakhir dilakukan sesuai dengan SOP PPNI? A. Dokumentasi prosedur dan respon pasien. B. Sambungkan ETT ke sumber oksigen. C. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. D. Periksa ketetapan posisi ETT. Atau E. Lepaskan sarung tangan dan masker. Nah, ini sebenarnya soalnya cukup mengecoh. Sudah ada jawaban di soalnya. Di sini katakan bahwa langkah mana yang dilakukan terakhir sesuai dengan SOP. Tentu saja yang A, yaitu kita dokumentasi prosedur dan respon dari si pasien. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi ke pembahasan yang berikut. Nah, kita masuk pada penjelasan yang berikut, yaitu berhubungan dengan teori dari Maslow. Nah, berkaitan dengan teori Maslow ini, berarti kita harus ingat ada piramida dari Maslow. Yang pertama itu adalah fisiologi, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, untuk teori Maslow ini terbalik ya. Mulai dari bawah, ke atas, ke atas, ke atas, sampai di yang paling atas, yaitu terakhir adalah aktualisasi diri. Nah, untuk secara lebih ringkasnya, ya nanti teman-teman bisa baca untuk penjelasan dan contohnya. Di sini saya menjelaskan hanya dari gambarnya saja. Nah, untuk fisiologis itu berarti teori terkait dengan kebutuhan kita punya kebutuhan dasar, seperti makanan, minuman, tidur, dan pakaian. Kalau rasa aman kebutuhan kita yang kedua berarti terkait dengan keamanan, keteraturan, dan stabilitas. Kalau sosial berarti berhubungan dengan afeksi, relasi, keluarga. Penghargaan berarti berhubungan dengan kebutuhan kita akan pencapaian, kebutuhan kita akan status, tanggung jawab, dan reputasi. Yang kebutuhan terakhir atau yang paling puncak adalah aktualisasi diri, di mana kita memiliki kebutuhan akan pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Jadi secara singkatnya itu seperti ini ya. Nanti saya rasa teman-teman bisa screenshot saja materi ini, nanti teman-teman tinggal baca. Di sini saya ada berikan contoh dan juga penjelasan yang bisa teman-teman baca sendiri saja ya. Oke, kita masuk pada latihan soal supaya lebih memudahkan kita. Nah, seorang individu yang merasa perlu mendapatkan penghargaan atas prestasi kerjanya dan ingin diakui oleh kolega-koleganya. Berdasarkan teori Maslow, individu ini sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan A. Aktualisasi diri, B. Penghargaan, C. Sosial, D. Keamanan, atau E. Fisiologis. Nah, kalau dari pembahasan singkat kita yang tadi, berarti mendapatkan penghargaan atas prestasinya, berarti dia memiliki kebutuhan yang B, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi ke soal yang berikut. Seorang pasien cemas dan tertekan karena kondisi finansialnya tidak stabil dan khawatir tentang masa depannya. Berdasarkan teori Maslow, pasien ini sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan A. Aktualisasi diri, B. Kebutuhan penghargaan, sosial, keamanan, atau fisiologis. Nah, kalau berhubungan dengan kondisi finansial yang tidak stabil ya, kebutuhan akan rasa aman, stabil, seperti itu. Maksudnya ke yang D, yaitu kebutuhan akan keamanan. Itu yang diperlukan. Jadi untuk pasien saat ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan, yaitu yang D, kebutuhan akan rasa aman ya. Perlindungan terhadap ancaman fisik, emosional, rasa aman dalam hal finansial dan pekerjaan, itu semuanya masuk ke kebutuhan keamanan. Seperti itu ya. Oke, soal yang berikut lagi, seorang remaja yang merasa nyaman di lingkungannya, memiliki teman-teman dekat dan merasa diterima dalam kelompok sosialnya. Berdasarkan teori Maslow, kebutuhan yang dipenuhi remaja ini adalah tentu saja apakah aktualisasi diri, penghargaan, sosial, keamanan, atau fisiologis. Nah, ini masuknya ke yang C, yaitu kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan sosial ini berkaitan dengan hubungan interpersonal, penerimaan, rasa kebersamaan dalam kelompok sosial,
Nah, seperti halnya remaja ini ya, dia merasa diterima dan memiliki teman-teman dekat sedang memenuhi kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan akan sosial. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke materi yang berikut, yaitu bagaimana kita bisa membedakan antara etik dan legal keperawatan. Nah, etik dan legal keperawatan sebenarnya sudah berbeda ya teman-temannya, tapi ada keluar lagi di FR, jadi mari kita bahas. Nah, untuk etik keperawatan berarti merujuk pada prinsip-prinsip moral, ya, perilaku perawat berdasarkan nilai, norma, dan kepercayaan dalam profesi keperawatan. Nah, etik bersifat lebih fisiologis dan tidak selalu didasarkan pada hukum atau peraturan yang tertulis, tetapi lebih pada nilai-nilai yang dianggap benar oleh profesi. Nah, untuk legal keperawatan berarti merujuk pada aturan dan regulasi yang diatur oleh hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku di negara wilayah tertentu. Keperawatan yang bersifat legal memiliki ketentuan yang diatur oleh hukum dan memiliki sanksi jika dilanggar. Jadi sudah ada perbedaan ya antara etika dan legal. Nah, contoh dalam keperawatan itu seperti seorang perawat dapat dikenakan sanksi hukum jika melakukan malpraktek atau kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pasien. Misalnya pemberian obat yang salah tanpa konfirmasi, ya, perawat yang tidak mengerti aturan hukum tentang rekam medis seperti membocorkan informasi pasien tanpa izin dapat dikenakan tuntutan hukum. Seperti itu ya. Jadilah perbedaan antara etika keperawatan dan legal keperawatan. Kalau etika berdasarkan nilai dan norma, kalau legal berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku. Singkatnya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Oke, kita masuk ke pembahasan yang berikut, yaitu terkait dengan STR dikeluarkan oleh siapa. Nah, ini sudah sering dibahas ya. Tentu saja STR dikeluarkan oleh konsil. Ya, pada ayatnya yang kedua, STR sebagai maksud pada ayat 1 diterbitkan oleh konsil atas nama menteri setelah memenuhi persyaratan. Nah, ada lagi pertanyaan, yaitu STR-nya ini berlaku berapa lama? Tentu saja STR ini berlaku seumur hidup, ya. Kemudian pasal 263, ingat ya, itu berkaitan dengan surat izin atau SIP. Nah, ada yang teman-teman yang bertanya, Kak, apa itu SIP, apa itu SIPP? Nah, kalau SIP berarti surat izin praktek, ya. Surat izin praktek. Nah, kalau SIPP berarti surat izin praktek perawat. Nah, itu ya kalau bidan. SIPB, surat izin praktek bidan. Seperti itu ya. Jadi kepanjangan dari SIP dan SIPP itu seperti itu. Oke, jadi sudah tidak ada lagi pertanyaannya yang bisa bertanya, Kak, apa itu SIP, apa itu SIPP. Kita masuk pada pembahasan yang berikut. Nah, pembahasan berikut yaitu berhubungan dengan SOP dari kateter. Nah, di sini saya bagikan dua. Ada SOP kateter untuk laki-laki dan perempuan. Nah, kita bahas dulu yang laki-laki ya. Nah, pemasangan kateter urin pasien laki-laki. Oke, ini admin angkat dari buku standar operasional yang dikeluarkan oleh PPNI ya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau bisa beli bukunya, bagus itu ya. Bisa digunakan sebagai panduan kita dalam melakukan praktek keperawatan. Nah, untuk pemasangan urin pada laki-laki, ada beberapa poin-poin penting yang ingin admin sampaikan bagi teman-teman. Yaitu yang pertama terkait dengan posisi. Nah, untuk laki-laki pada poin yang kelima, yaitu atur posisi terlentang dengan kaki abduksi. Jadi kalau yang pertama harus teman-teman ketahui terkait dengan kateter, yaitu posisi. Untuk laki-laki berarti posisinya itu terlentang dengan kaki abduksi. Nah, seperti itu ya. Oke, berikut lagi yaitu kita letakkan pengalas di bawah bokong, tutup area pinggang dengan selimut, lakukan kebersihan tangan 6 langkah, pasang sarung tangan bersih, bersihkan area genitalia dengan kapas dan cairan antiseptik. Ya, bilas dan keringkan, kemudian lepaskan sarung tangan bersih, buka set kateter steril dan alat steril lainnya, dan ditempatkan di alas steril dengan tetap mempertahankan teknik aseptik. Ya, kita pasang sarung tangan steril di sini, ya. Sambungkan kateter dengan urine bag, pegang penis tegak lurus dengan tangan non-dominan dan masukkan 10 mili jelly ke dalam meatus uretra dengan tangan dominan. Ingat ya, ada 10 mili jelly. Nah, itu teman-teman harus ingat.
Tutup meatus ureter dengan jari telunjuk selama 1 sampai 2 menit ya. Masukkan kateter ke dalam meatus ureter secara perlahan dengan tangan dominan sampai pangkal kateter sambil menganjurkan tarik nafas dalam. Jadi sementara dimasukkan kateternya, dianjurkan untuk menarik nafas dalam. Pegang penis tegak lurus dengan tangan dominan dan masukkan jeli ke dalam meatus ureter itu sebanyak 10 mili. Nah, ini juga hal yang baru juga bagi admin. Tentu saja kalau teman-teman yang melakukan praktik selama ini, pasti sering teman-teman mengoleskan jelinya tuh pada kateter. Jarang sekali kita untuk memasukkan jelinya tuh ke dalam meatus ureter. Nah, di sini juga admin baru tahu ternyata sudah ada perubahan seperti itu ya. Lakukan fiksasi internal dengan memasukkan Aquades NaCl untuk mengembangkan balon kateter. Nah, tali kateter perlahan sambil terasa ada tahanan untuk memastikan kateter terfiksasi dengan baik dalam kandung kemih. Lepaskan sarung tangan steril, lakukan fiksasi dengan plester di area abdomen bawah dengan penis mengarah ke dada. Gantungan urine bag dengan posisi lebar rendah, pasang sarung tangan bersih dan ambil urine segera dari urine bag. Lepaskan sarung tangan bersih, rapikan pasien dan alat yang digunakan, lakukan kebersihan tangan 6 langkah, kemudian kita dokumentasi. Nah, kalau untuk jumlah cairan ini sebenarnya di sini mereka tidak taruh dengan pasti karena ini spuitnya tuh biasanya tuh berisi 20 mili Aquades atau disesuaikan dengan petunjuk dari pabrik. Nah, kalau SOP yang sebelumnya tuh pasti mereka langsung taruh masukkan sekitar 15 sampai 20 mili, tapi di sini mereka hanya mengatakan bahwa spuit yang berisi 20 mili Aquades atau disesuaikan dengan anjuran pabrik. Seperti itu ya. Jadi ada perubahan-perubahan nih dari SOP yang sering kita gunakan. Oke, itu hal-hal penting, poin-poin penting yang harus teman-teman ketahui, yaitu posisinya, berapa jumlah jelinya ya, kemudian berapa untuk Aquades yang dimasukkan ya, posisinya dan cara-caranya itu seperti apa, nanti teman-teman bisa pelajari saja. Ataupun kalau misalnya teman-teman berminat, teman-teman bisa ikut TO yang kelima, sudah admin bahas juga di sana. Nah, kita masuk sekarang ke pemasangan kateter urin pada perempuan. Nah, berbicara terkait kateter urin pada perempuan, kalau pada yang laki-laki seperti yang tadi, kita harus ingat akan posisinya. Pada perempuan pun sama, kita harus tahu posisi pemasangan kateter pada perempuan. Nah, untuk posisinya adalah dorsal recumbens, yaitu kedua lutut dilipat dan diregangkan atau dibuka. Ya, setelah itu sama, kita pasang pengalas di bawah bokong, tutup area pinggang dengan selimut, lakukan cuci tangan, pasang sarung tangan bersih, bersihkan area perineum dengan antiseptik, bilas dan keringkan, kemudian lepaskan sarung tangan bersih, buka set kateter dan alat-alat steril lainnya, dan disimpan di atas steril dengan tetap mempertahankan teknik aseptik. Kita pasang sarung tangan steril, sambungkan kateter dengan urine bag, lumasi ujung kateternya tuh 2,5 sampai 5 cm dengan jeli. Nah, ini beda ya. Kalau laki-laki kita masukkan 10 mili jeli ke dalam ureter meatusnya, kalau wanita kita hanya lumasi di ujung kateternya sekitar 2,5 sampai 5 cm. Kemudian kita buka labia minora dengan ibu jari dan telunjuk tangan non dominan, masukkan kateter 5 sampai 7 cm ke dalam meatus ureter secara perlahan sambil menganjurkan tarik napas dalam. Ingat ya, selama proses pembasukan daripada kateter harus dianjurkan untuk tarik nafas dalam. Perhatikan adanya aliran urin dalam selang urin, lakukan fiksasi internal, kemudian tarik kateter perlahan sampai terasa ada tahanan, lepaskan sarung tangan steril, lakukan fiksasi eksternal, gantung urine bag, pasang sarung tangan bersih, lepaskan sarung tangan bersih, ya. Kemudian rapikan pasien dan alat yang digunakan, lakukan kebersihan tangan 6 langkah, dan yang terakhir adalah dokumentasi prosedur, warna urin, jumlah urin, ya, jumlah Aquades atau NaCl yang mengembangkan balon, kemudian catat tanggal atau waktu yang dipasang, dan respon pasien itu bagaimana. Seperti itu ya. Jadi ada perbedaan antara pemasangan kateter pada laki-laki dan perempuan. Nah, kita lanjut. Kita akan lihat terkait dengan SOP pemasangan kateter. Poin-poin pentingnya itu yang mana saja. Yang pertama tentunya seperti SOP sebelumnya, kita harus identifikasi minimal 2 identitas. Bisa nama, tanggal lahir maupun nomor rekam medis. Kita jelaskan prosedur, siapkan alat, lakukan kebersihan 6 langkah, pasang sarung tangan bersih, posisikan semivolar. Ingat ya,
letakkan pengalas di dada, tentukan panjang selang NGT, mengukur dari ujung hidung ke telinga, lalu ke prosesus sipiodeus. Ini ingat juga, oke? Nah, tandai panjang selang yang telah diukur, periksa kepatenan lubang hidung, lumasi selang nasogatrik sekitar 10 cm dengan jeli, ingat. Masukkan selang perlahan, tapi tegas melalui lubang hidung sampai batas telah diukur. Anjurkan menunduk kepala saat sedang NGT mencapai nasofaring. Ya, anjurkan menelan saat NGT dimasukkan. Periksa posisi yang ujung selang, ya. Lihat cara cek kepatenan nanti. Kemudian fiksasi selang NGT pada hidung dengan plester. Rapikan pasien dan alat-alat, lepaskan sarung tangan, cuci tangan, dan dokumentasi NGT, panjang NGT, lubang hidung yang digunakan, kemudian pengecekan posisi NGT dan respon pasien selama prosedur. Nah, untuk pengecekan kepatenan daripada selang NGT, hanya masukkan udara yaitu 10 ml ya. Kita juga bisa dengan aspirasi cairan lambung. Kemudian kalau mau dicek, ya dicek keasaman lambungnya dengan pH. Untuk pH manusia, pH lambung manusia itu hanya 1,5 sampai 2,0. Seperti itu ya. Jadi berhubungan dengan pemasangan NGT, poin-poin pentingnya itu yang harus teman-teman ingat. Nah, kita lanjut dengan SOP dari pemasangan infus. Ini sama ya. Untuk yang pertama tentu saja yaitu kita identifikasi pasien minimal 2 identitas. Jelaskan langkah-langkah dan prosedur serta tujuan. Siapkan alat dan bahan, lakukan kebersihan tangan 6 langkah, siapkan cairan infus, atur posisinya senyaman mungkin ya, pilih vena yang akan diinsersi, letakkan pengalas di bawah lengan, pasang sarung tangan bersih, rangsang vena yang akan ditusuk, bersihkan daerah yang akan ditusuk dengan alkohol swab, renggangkan kulit di bawah vena yang akan ditusuk dengan menggunakan tangan yang tidak dominan, insersi kateter dengan vena dengan sudut, ingat 10-30% dengan tangan dominan. Rendahkan sudut insersi, terlihat darah pada ruang kateter, tarik sedikit stilennya, dorong kateter hingga mencapai pangkalnya, lepaskan tourniquet ya. Tekan ujung kateter yang berada dalam vena dan lepaskan silet dan kateter. Sambungkan kateter dengan infus, pasang balutan transparan, beri label pada balutan transparan, rapikan pasien dan peralatan, lepaskan sarung tangan, lakukan kebersihan 6 langkah dan dokumentasi prosedur yang dilakukan serta respon pasien. Nah, idealnya itu infus diganti 3-4 hari untuk mencegah plebitis atau iritasi pada vena serta infeksi. Nah, untuk cara memilih vena yang cocok itu seperti ini, yaitu kita prioritaskan pasang vena di ekstremitas non-dominan. Bila tangan dominan, maka pasang infus di tangan sebaliknya. Ya, cari vena yang lurus, besar, dapat dipalpasi dan jauh dari persendian. Hindari memasang vena pada ekstremitas yang kontraindikasi seperti ada luka, fistula untuk dialisis, dan riwayat mastektomi. Seperti itu ya. Jadi inilah SOP terkait dengan infus. Kita sudah bahas SOP dari ETT, pemasangan kateter, kemudian infus, NGT sudah kita bahas. Nah, terakhir kita masuk pada pembahasan berhubungan dengan pengertian UKP dan UKM. Nah, ini kalau teman-teman yang ada di puskesmas tidak asing lagi dengan istilah ini. Nah, untuk UKP berarti upaya kesehatan perorangan. UKP adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan individu atau perorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Pelayanan ini berfokus pada individu sebagai penerima manfaat karena perorangan berarti individu. Contohnya meliputi konsultasi medis, imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin, pengobatan penyakit tertentu. Nah, tujuan UKP adalah memastikan setiap individu mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga kualitas hidup mereka itu dapat meningkat. Nah, untuk UKM berarti upaya kesehatan masyarakat. UKM adalah upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan secara kolektif. Berbeda ya. Kalau UKP berarti perorangan, kalau UKM berarti masyarakat secara populasi. Nah, untuk contohnya itu seperti program penyuluhan kesehatan, sanitasi lingkungan, pengendalian penyakit menular di tingkat populasi, program kesehatan ibu dan anak. Nah, tujuan UKM adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan supaya upaya kolektif yang terintegrasi. Nah, perbedaan utamanya untuk fokus. UKP berfokus pada individu, sedangkan UKM berfokus pada masyarakat atau kelompok. Nah, untuk tujuannya itu
UKP bertujuan menyelesaikan masalah kesehatan perorangan, sedangkan UKM meningkatkan kesehatan komunitas atau populasi. Contoh UKP seperti pengobatan di rumah sakit, sementara UKM seperti penyuluhan kesehatan masyarakat. Jadi seperti itu ya, perbedaan antara UKP dan UKM yang harus teman-teman ketahui. Teman-teman, jadi sudah selesai ya pembahasan kita terkait dengan FR, baik itu yang P3K maupun yang SKB. Bagi teman-teman yang ingin mencari tryout yang berhubungan dengan FR-FR yang beredar, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa menghubungi admin di 0851 6266 6811. Tentu saja FR yang beredar ini sudah admin akumulasi dan buat dalam solo-solo FR yang terbaru yang bisa teman-teman dapatkan atau pelajari melalui tryout yang disiapkan oleh admin. Jadi bagi teman-teman silakan menghubungi admin untuk bisa mendapatkan tryout yang terbaru berhubungan dengan FR-FR yang dikeluarkan sampai pada tanggal 11 Desember 2025. Oke teman-teman, demikianlah video kita pada kali ini. Apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman yang lainnya, supaya video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang.